Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita kembali beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita. Kita gunakan lagi kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk mengenang kebaikan Tuhan, untuk mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Haleluya. Kita pujikan, ku tak dapat lupakan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia
memperingati hari Paskah, kematian kebangkitan Tuhan. Haleluya. Kita harus bersyukur dan sangat berterima kasih. Haleluya. Sebab Dia mati menebus dosa kita. Dia mati untuk menyediakan tempat bagi kita di surga yang mulia. Keselamatan kekal yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai saat ini kami diberi kekuatan mengiring Engkau, melakukan kehendak Tuhan. Itu karena kasih-Mu yang mulia. Itu karena pengorbananmu, karena salib-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit dulu bersama-sama.
persembahkan yang terbaik bagi Engkau, Tuhan. Yang ada pada kami, yang Kau berikan kepada kami, yang Kau karuniakan kepada kami, Tuhan. Kami mau kembalikan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami menyadari semua keberadaan kami itu dari Engkau, oleh karena Engkau, dan kami persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berikan pengertian ini dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Haleluya, untuk membalas kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sucikan, kuduskan umat-Mu pada pagi hari ini. Layakan kami kembali memuji, membesarkan, memuliakan nama Engkau Bapa. Kuduskan umat-Mu oleh kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, Kau urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami undang hadirat-Mu, nyatakan kasih kuasa-Mu melawat kami, menjamah kami, memberkati kami, sehingga saat kami haleluya memuji menyembah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Allah, dan kami pulang membawa kemenangan yang besar. Terima kasih Yesus. Tolong kami semua Bapa, berkati, urapi dengan kuat kuasa-Mu dan kasih-Mu. Kami serahkan ibadat kami dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa-Mu, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kau urapi kami semua, Kau urapi ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu ya. Kita bertemu kembali, mengucap syukur Pak hari ini kita bisa bertemu lagi gitu ya. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu sukacita, kita pun juga mau sukacita. Oh,
bisa ibadah, 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Amin. Amin. Kita mau masuk lagu yang kedua, kita rindukan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ku rindu
kehidupan kami kecuali Engkau. Sebab Engkau mampu mengatasi segala masalah persoalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami semua semakin dipakai hal menjadi alat-Mu yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Kau pakai seluruh kehidupannya semakin indah, semakin memperkenan hati-Mu ya Bapa. Tiba saatnya kami akan dengar sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, beri kekuatan, kesehatan, hikmat Allah, kuasa Allah menyertai pelayanan hamba-Mu sebentar. Haleluya, sehingga firman-Mu, haleluya, boleh menembus setiap hati kami, menjamah kami, melawat kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang baik ada masalah persoalan diberi kemenangan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu dan guru yang mengajarnya. Kau berkati mereka supaya mereka boleh bertumbuh bagi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang cinta kepada Tuhan. Kau berkati sekolahnya, kau berkati kehidupannya, kau berkati orang tuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Haleluya. Kembali kita akan belajar firman Allah. Pada pagi hari ini kita belajar tentang keselamatan kekal. Haleluya. Kita sudah terima sesuatu yang sangat besar, dan tidak hanya besar tapi kekal. Dan yang kekal itu adalah keselamatan kekal. Puji Tuhan. Sebelum belajar firman Tuhan, saya juga ingin menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kalau tadi pagi sempat terjadi kecelakaan ya, saya sempat jatuh dan saya tidak tahu bisa bangun atau enggak ya. Waktu itu Bapak Gembala masih ada di luar, persiapan untuk di luar. Kalau sampai saat ini saya masih bisa berdiri untuk memberikan firman tentang keselamatan kekal. Ini semua adalah anugerah Tuhan ya. Begitu jatuh ini pinggang yang sebelah sini ini nggak bisa bergerak ya. Sempat nggak bisa bergerak. Saya waktu itu diem aja, saya hanya panggil nama Yesus. Jadi kalau ada apa-apa sebut nama Yesus ya. Bapak Gembala sempat ngomong, kok enggak bengok-bengok ya. Sudah enggak bisa bengok ya. Hanya menyebut nama Yesus dalam hati. Jadi ini saya saksikan, maksud saya kalau ada apa-apa yang menimpa hidup kita, saat itu kita tenang sebentar. Ini sebelah sini tuh, ini pinggang belakang ya, sempat sangat sakit dan tidak bisa digerakkan. Saya hanya sebut nama Yesus dan saya terus berdoa, karena kita akan belajar tentang keselamatan kekal. Mungkin kuasa kegelapan marah ya. Karena ini sudah lama ingin saya sampaikan, dan saat ini kita akan belajar tentang keselamatan kekal. Kalau minggu ini adalah minggu Palem ya, minggu sengsara Yesus. Dia mati untuk kita. Dia bangkit sehingga kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Kita juga berdoa untuk saudara kita pagi ini berangkat lagi satu orang ke sorga ya. Saya sempat mengikuti mulai sakit dan sekarang sudah mengalami kemenangan dan pulang ke sorga. Kita terus berdoa, ini dalam proses tutup peti pemakaman, kita iringi dalam doa ya. Satu persatu banyak yang berangkat ke sorga, antri. Di antara kita semua juga antri ya, terbang ke sorga. Nggak usah takut ya. Waktu saya terus mengikuti, saya hanya bilang, panggil Yesus, panggil Yesus. Terakhir dia minta, Bu Henry minta satu ayat. Begitu saya berdoa, saya ini kan hanya cuman kontak-kontakan aja ya sama Tuhan ya. Langsung
Saya dengar 1 Petrus 4 ayat 7. Ini 1 Petrus 4 ayat 7. Begitu saya teks 1 Petrus 4 ayat 7, sebentar lagi telepon Bu Henry sudah berangkat. Puji Tuhan ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Jadi ngadepi segala sesuatu kita harus panggil nama Yesus. Just call Jesus. Haleluya. Kita sekarang lihat, keselamatan kekal ini dua kata yang bukan saya buat sendiri. Ada yang bilang keselamatan bisa hilang, ada yang bilang keselamatan hanya sementara, dan lain sebagainya. Saya nggak bahas itu semua, saya nggak bahas doktrin, nggak bahas teori, saya memberitakan firman Tuhan. Kita baca di dalam firman Tuhan, ada di dalam Markus 16 ayat 8. Jadi kita harus pegang betul-betul apa yang sudah kita terima. Karya Kristus di salib itu adalah karya yang kekal, karya yang agung. Haleluya. Markus 16 ayat 8. Haleluya. Ini terus berputar ya, karena saya itu baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu itu setiap 6 hari selesai ya. Karena Alkitab hanya butuh 70 jam. Kalau satu hari saya pakai 12 jam, 6 hari selesai. Dan ini berputar terus. Markus 16 ayat 8 kita baca. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Kita bisa duduk di sini ini, sering kita itu tidak menyadari bahwa ini adalah anugerah Tuhan. Tadi begitu saya jatuh, saya diem ya. Saya hanya mikir, bisa bangun enggak ini? Saya hanya berdoa. Kalau kita bisa di tempat ini, sungguh itu semua anugerah. Dihafalkan Ibrani 9 ayat 14. Hanya karena korban Kristus kita bisa duduk di tempat ini. Kita bisa memuji, menyembah, mendengarkan firman. Kita bisa terus dikuatkan. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, perhatikan, setiap kata di dalam firman Tuhan itu ternyata ada artinya yang luar biasa. Ada berapa kata? 7, 3, 6, 92. Saya sekarang sudah tidak bahas fatsalnya, tidak bahas ayatnya. Kalau fatsalnya 1189, ayatnya itu beda-beda ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ada yang 33167, ada yang 31102. Kita ambil katanya ya, kata dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu ada 77362 kata. Ternyata setiap kata itu ada artinya. Ada kata lalu, itu aja ada artinya. Waktu Tuhan Yesus disalib itu, lalu Tuhan Yesus mengatakan, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Didahului dengan kata lalu. Mari kita perhatikan hidup kita. Sungguh perhatikan detik-detik kehidupan kita. Kemarin saya sempat mendengar firman dengan tugas di pusat lewat online tentang menebus waktu ya. Sungguh waktu ini bukan milik kita. Banyak manusia yang tidak sadar, merasa waktu itu milik kita sendiri, sehingga pakai waktu itu sembarangan. Hati-hati ya. Waktu itu satu hari 24 jam 1440 menit 86 400 detik. Tiap detik itu ada artinya. Jatuh itu aja tidak butuh lama-lama ya. Tahu-tahu lutut ini seperti lemas, tidak bisa gerak, jatuh ya. Dan kalau sudah tua ini kalau jatuh ya agak lumayan ya. Ini saya belum tahu terusannya, tapi sampai saat ini saya masih diberi kekuatan. Saya hanya terus pakai dari detik ke detik ya.
Sebelumnya tiap Sabtu malam Gideon pasti pesen ya, Papa, Mama, Vindo, Hana, besok hati-hati ya, hati-hati bangkai ya. Istilah saya sama anak-anak itu hati-hati bangkai, maksudnya dalam segala perkara itu hati-hati terus ya. Sembahyang terus, ya. Yang kecil juga jawab ya. Kita terus berdoa, kita nggak tahu sampai kapan. Waktu kita itu sampai kapan? Waktu saudara kita yang berangkat ini saya bilang, puji Tuhan ya, sudah selesai perjuangannya. Anaknya sempat bilang, terima kasih Bapak. Terus dilanjutkan sama dia, rasanya aneh bersyukur dalam kondisi seperti ini, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Rasanya untuk nulis itu aneh ya. Terima kasih Bapak, Engkau baik, dengan berlinangan air mata ya. Sudah selesai penderitaannya, berangkat, sudah selesai perjuangannya. Haleluya. Mari kita selesaikan. Waktu ini adalah punyanya Allah. Kita tidak boleh sembarangan. Haleluya. Terus kita ingat ya, berjaga-jaga itu ternyata macam-macam. Berjaga-jaga dalam penggunaan waktu, berjaga-jaga dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, itu terus jaga-jaga, nggak boleh sembarangan. Haleluya. Berpikir, berkata, berbuat dan lain sebagainya, kita harus terus minta Tuhan pimpin kita semua. Haleluya, haleluya. Terus ya, sesudah itu Yesus sendiri, perhatikan, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Jadi kita ini hanya dipakai oleh Yesus sendiri. Jadi setiap firman coba diperhatikan, memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang apa? Keselamatan yang kekal itu. Ada dua kata ya, keselamatan kekal. Berarti saya tidak ngarang ya, ada di firman ya. Coba dihafalkan. Satu ayat yang luar biasa, Markus 16 ayat 8. Keselamatan kekal, berita kudus tak terbinasakan, tidak terbinasakan. Dari timur ke barat, di sini dikatakan dari timur ke barat. Ini berbicara tentang pertumbuhan rohani, terus ke barat sampai ke ruang Maha Kudus, sampai ke peti perjanjian, tabut perjanjian. Terus sekarang kita akan belajar apa tandanya orang yang sudah terima keselamatan kekal. Itu tandanya itu bertumbuh. Jadi bertumbuh itu bukan supaya selamat, tetapi karena sudah terima keselamatan kekal, dia bertumbuh dan berubah, berbuah. Jadi jangan terus dibalik, konsep pemikiran kita jangan terus dibalik. Masih banyak yang keliru. Kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus berubah supaya selamat. Ngawur itu. Itu ngawur. Karena kita tidak bisa semuanya itu. Tetapi karena kita sudah terima keselamatan kekal, kita bisa berubah, kita bisa berbuah, kita bisa bertumbuh dan lain sebagainya. Jadi konsep ini pegang terus ya, jangan terus dirubah. Masih banyak yang terus dirubah, harus tambah ini, tambah itu, kurang ini, kurang itu. Itu semua konsep tirai dijahit kembali. Tirai itu sudah sobek waktu Tuhan Yesus disalib jam 9 pagi sampai jam 3 sore waktu Yesus mati. Tirai terbelah. Roma 10 ayat 3, kita harus takluk kepada kebenaran Allah. Jangan dibalik-balik. Masih banyak saya mendengar firman ini dibalik-balik. Sebab itu saya selalu pesan, baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Kalau sekarang kita diingatkan 3M, ditambah lagi 5M, mungkin bagi kita 7M ya. 7M dari yang pertama, M pertama kita pakai Maranatha. Datanglah ya Tuhanku, itu M yang pertama, Maranatha. M yang kedua, membaca Alkitab.
Saat kita terus ngomong datanglah ya Tuhanku, kita harus berjuang ya. Hati-hati, jangan nuruti ngantuk kita. Perhatikan, siapa yang nuruti ngantuk? Iotikus waktu duduk di jendela ngantuk sampai jatuh. Itu harus dilawan roh ngantuk. Saya nggak ngelarang tidur, boleh tidur. Tetapi kita harus berjuang melawan roh ngantuk. Ada orang yang biasa ngantuk, baca Alkitab ngantuk, jamnya orang melek ngantuk, sembahyang ngantuk. Sebab itu ada gereja yang kalau berdoa disuruh buka mata supaya tidak ngantuk, supaya tidak pura-pura doa tapi tidur. Hati-hati ya, malas itu harus dilawan. Roh malas itu rohnya setan. Coba perhatikan, Maranatha, membaca Alkitab, terus baru mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas dan interaksi. Haleluya. Yang pertama kita pakai Maranatha, itu kerinduan kita. Datanglah ya Tuhanku. Saya tekankan kita harus melawan roh ngantuk itu bukan supaya selamat. Ya, ingat, bukan supaya selamat. Tetapi orang yang sudah terselamat, orang yang sudah terima keselamatan kekal, dia akan menghargai detik-detik dalam kehidupannya. Jadi kita menebus waktu, memakai waktu nggak sembarangan, bukan supaya selamat, bukan. Kita baca Alkitab, saya terus suruh baca Alkitab itu bukan supaya selamat, bukan. Selamat itu betul-betul murni anugerah Tuhan. Kalau diringkas ayatnya cuma Yohanes 3 ayat 16, percaya dan kita terima keselamatan itu. Percayanya percaya yang hidup. Setan itu percaya. Yakobus 2 ayat 19. Itu imannya setan. Yakobus 2 ayat 9. Setan itu percaya. Taat atau enggak? Setan itu taat. Sama Tuhan disuruh keluar kamu. Dia taat. Jadi manusia kalau enggak percaya, enggak taat itu kalah sama setan. Kita menang dari setan cuman karena yang ketiga ini. Setan itu percaya, setan itu taat. Ayatnya di Yakobus 2 ayat 19. Kenal sama Tuhan, percaya, takut sama Tuhan, tapi dia tidak setia. Jadi kalau orang tidak setia itu seperti siapa? Seperti setan ya. Setia itu sebagai anak setia, sebagai orang tua setia, sebagai jemaat setia, sebagai hamba Tuhan setia, sebagai istri setia, sebagai suami setia. Setia. Apa sih artinya setia itu? Setia itu meskipun tidak dilihat, kita itu tetap melakukan yang terbaik. Kita tahu bahwa ada dua mata yang melihat, bisa dipercaya di mana-mana, tidak selintut. Mungkin suami atau istri kalau tidak ada suaminya atau tidak ada istrinya berbuat sembarangan, tidak takut Tuhan, itu namanya kurang ajarnya bukan sama suami atau istri. Kurang ajarnya sama siapa? Sama Tuhan. Jadi hati-hati ya, firman ini keras. Dan semua itu bukan supaya selamat. Tapi orang yang sudah selamat, dia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Terus jangan dibaliknya. Manusia ini tidak bisa melakukan apa-apa. Sebab itu Yesus datang. Dia berkarya luar biasa, keselamatan kekal. Haleluya. Itu terus diikat. Terus baca firman. Supaya kita bisa tahu apa, kita bisa kenal sungguh apa rencana Allah dalam hidup kita. Sungguh jangan hidup sembarangan ya. Masih banyak orang yang ngomong sembarangan, pakai waktu sembarangan. Haleluya. Ini paling kelihatan itu cara orang ngomong, cara orang gunakan waktu. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Marta dan Maria. Marta melakukan hal yang baik, tetapi Maria melakukan hal yang lebih baik. Tuhan tidak ngajari kita males, tapi kita tahu apa yang terbaik dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan bilang biar orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya perkara-perkara yang fana itu bukan jadi urusan kita.
Kita bisa memikirkan yang kekal itu apa. Kita bisa pakai setiap detik untuk kekekalan, memakai setiap waktu kita untuk kekekalan. Masih ingat cara menggunakan waktu? Bisa invest, bisa spend, bisa waste. Waste itu membuang-buang waktu. Spend menggunakan waktu, ya menggunakan waktu biasa. Tapi kita harus invest. Invest itu apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Itu invest untuk kekekalan. Seperti sekarang, yang duduk, kita duduk untuk Tuhan. Yang menyampaikan firman, kita menyampaikan firman, juga kita lakukan semua untuk Tuhan. Haleluya. Kalau kita sudah bisa sampai level seperti itu, kita akan mengalami tiap hari itu bertambah luar biasa, terus bertumbuh ya. Bertumbuh dalam yang pertama, kesempurnaan. Bertumbuh dalam kesempurnaan. Efesus 4 ayat 15. Orang yang sudah terima keselamatan kekal, dia akan bertumbuh dalam kesempurnaan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Terus bertumbuh. Efesus 4 ayat 15. Enggak tetap aja ya. Haleluya. Kita mengalami perubahan, tetap enggak tanggah bae ya, pancet aja ya. Ngomong ngawur ya ngomong ngawur, kasar ya kasar, ngantukan ya ngantukan, males ya tetap males. Hati-hati. Kita itu harus terus hati-hati dengan hidup kita. Bukan supaya selamat, karena kita sudah selamat. Terus ditekankan ya. Jadi itu terus harus ditekankan, bertumbuh, berbuah, berubah. Haleluya. Kita bisa tahu hidup kita sendiri, cara kita melihat, cara penggunaan waktu, iman dan hikmat, itu semua gandeng semua. Itu menunjukkan iman kita, iman makin bertambah, kasih makin kuat. Kasih itu bicara setia. Masih ingat ya, malaikat yang di pelita emas itu namanya Mikael, ya, malaikat perang. Malaikat yang di meja roti itu namanya Gabriel, memberitakan firman. Malaikatnya namanya Gabriel, ketuanya malaikat itu ya. Yang di mesbah dupa itu namanya Lucifer ya. Itu namanya Lucifer. Dan yang di situ sudah berontak mengajak teman-temannya, sehingga yang di situ kosong sekarang. Sehingga keluar ayat di Yohanes 4 ayat 23, 24 dan sampai ayat 34, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar. Ini lowongan dari Allah. Banyak orang yang bingung cari lowongan, padahal Alkitab ini sudah buka lowongan ya. Tuhan tuh mencari penyembah-penyembah yang benar. Ini kedudukan di situ itu tidak ada. Itu menyembah dalam roh dan kebenaran itu dengan pelita dan meja roti. Kalau berdoa itu ya supaya tidak ngantuk, kalau sembahyang jangan merem-tok ya. Baca firman ini naikkan sebagai doa, itu paling efektif. Sudah doa yang paling efektif itu menaikkan firman Allah sebagai doa, supaya tidak ngantuk. Jangan sembahyang itu merem terus dituruti ngantuknya, kebabas ngorok ya. Enak merem, tidak tahu apa, ngorok, buang waktu, gelenggang-gelenggong, lakukan hal-hal yang nggak perlu. Itu semua ada catatannya. Bukan supaya selamat. Kita menghargai keselamatan. Beda loh ya. Beda. Kalau kita itu rajin segala macam supaya selamat, salah besar ya. Tapi orang yang sudah terima keselamatan kekal, dia sangat menghargai, dia sangat bersyukur. Keluar dari hati yang syukur. Syukur itu setia, kasih itu jadi satu. Bisa bersyukur, tandanya orang itu tidak ngeluh lagi ya. Tidak suka sambatan terus ya. Dia isinya bersyukur ya. Seperti tadi waktu jatuh saya, tidak boleh keluar. Alah Tuhan kok tidak lindungi, pelayanan kok jatuh. Boleh tidak ngomong seperti itu? Tidak boleh ya.
kita harus langsung tahu apa sebabnya, Tuhan mau bicara apa. Saya diam sebentar, saya berdoa. Sampai saya masuk dari depan, baru saya cerita ya. Haleluya. Mari kita terus berdoa, penuh rasa syukur ya. Bisa memakai detik-detik dalam hidup kita. Itu yang pertama, bertumbuh dalam kesempurnaan ya. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Haleluya. Hidup itu bisa makin tenang, makin penuh syukur. Tandanya tuh gini ya, kalau lihat orang itu kita bisa melihat seperti kalau Bapak melihat kita bagaimana. Haleluya. Allah Bapa itu penuh kasih ya. Bayangkan waktu Yesus disalib, sebab itu Ibrani 12 itu dibaca ya, supaya kita tidak jadi putus asa, tidak jadi lemah. Itu Ibrani 12 ayat 3, 1, 2, 3. Ingatlah selalu akan Dia. Dia itu disalib untuk manusia, tapi manusia ngolok-ngolok macam-macam, meludahi dan segala macam sampai menyalibkan. Itu seharusnya kita yang alami seperti itu. Haleluya. Jadi waktu sempat terjatuh itu terjatuh posisi seperti orang yang mikul salib terjatuh itu ya. Saya sempat ingat, ini tidak ada salibnya yang di sini yang berat itu jatuh itu rasanya seperti itu, tanpa ada luka loh itu padahal ya. Yesus dengan luka dan lain sebagainya, Dia sangat mengasihi kita. Kalau kita terus ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerah-Nya, selamatkan itu. Jadi kita selamat ini murni anugerah. Anugerah itu artinya sesuatu yang sebetulnya kita itu tidak bisa kita lakukan itu. Hanya anugerah. 2 Korintus 13 ayat 13, gampang ya. 2 Korintus 13 ayat 13. Sampai sekarang saya lihat kalau doa berkat posisinya masih terbalik ya. Ada satu gereja yang posisinya sudah tidak terbalik. Posisinya harusnya seperti 2 Korintus 13 ayat 13. Posisinya gimana? Yang pertama itu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Baru masuk kasih Allah, dan yang ketiga persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kenapa ditulis susunan seperti ini? Saya sudah menjelaskan, karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita bisa menerima kasih Allah, dan kita bisa masuk dalam persekutuan Roh Kudus. Karena yang pertama, karena apa? Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terus bertumbuh, semakin mengerti, semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Kalau kita rindu mengenal firman Tuhan, bahkan sampai HP ini ngerti ya apa yang kita senangi. Kalau kita terus buka Alkitab, yang masuk itu program-programnya firman, program bahasa asli, program Bible Study, pengajaran Alkitab, itu masuk semua dengan sendirinya. Itu tergantung yang kita lihat. HP sekarang itu canggih ya. Kalau kita lihat masakan, program masakan masuk semua. Apa yang kita lihat? Haleluya. Mari kita semakin tumbuh, semakin indah. Yang kedua yang pertama bertumbuh dalam kesempurnaan, yang kedua bertumbuh dalam kemuliaan. Yang kedua bertumbuh dalam kemuliaan. Ini menjadi bagian kita karena kita sudah terima keselamatan kekal ya. Yang kedua, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, firman Allah, Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar, from glory to glory, bertumbuh. Bukan kemuliaan diri sendiri, semuanya kita persembahkan kepada Tuhan.
melemparkan mahkota, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36. Come from his love, datang dari kasih Allah. Haleluya. Access by his power, kita berada karena kuasa Allah saat ini, oleh dia. Intent for his glory, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaannya. Itu Roma 11 ayat 36. Bahasa Indonesianya cuma ngomong dari dia, oleh dia, kepada dia ya. Itu aslinya itu come from his love, datang dari kasihnya. Access by his power, kita ada ini sungguh karena kuasa Allah. Haleluya. Intent for his glory, kita persembahkan semuanya untuk kemuliaannya. Haleluya. Bertumbuh dalam kemuliaan. Yang ketiga, kekuatan ya. Jadi kita makin seperti Kristus, makin mengenal dalam cahaya kemuliaan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan makin hari bukan makin tidak kuat, makin hari semakin banyak masalah, kita jadi semakin kuat. Karena masalah itu seperti makanan, obat kuat ya. Dulu ada filmnya anak-anak Popeye itu ya. Kalau Popeye makan bayam ya, itu ngajari anak-anak supaya suka sayur ya. Makan pak bayam, Popeye-nya makin kuat. Nah, masalah itu seperti itu. Kita makan, kita jadi kuat. Yang ketiga, bertumbuh dalam kekuatan. Mazmur 84 ayat 8. Ini perhatikan. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. From strength to strength. Ya, yang pertama tadi bertumbuh dalam kesempurnaan ya. Terus bertumbuh. Ini sekarang dalam kekuatan. Kita harus makin kuat. Mungkin tubuh makin lemah ya. Karena mungkin lutut tadi itu ceritanya lututnya mungkin seperti kejegluk gitu ya. Banyak orang keliru ya, dikira jatuh terus sakit. Padahal aslinya karena sakit jadi jatuh ya. Banyak orang kebalik mikirnya, dipikir karena jatuh itu terus sakit. Padahal posisinya mungkin karena sakit dia jatuh. Mungkin lutut ini tadi seperti kejegluk gitu ya. Jadi turun dari kamar tadi, kamarnya kan seperti naik-naik ke puncak gunung gitu ya. Jadi kalau turun ya seperti turun dari gunung gitu ya. Lutut yang sebelah kiri ini mungkin sudah tidak kuat gitu ya, kejegluk gitu ya. Dan jadi oprol. Haleluya. Tuhan luar biasa ya. Tuhan masih beri kekuatan sampai kapan kita nggak tahu. Yang penting kita harus siap, sedia setiap saat. Mukanya ada S juga, jadi 5 ya. Senantiasa, siap, sedia, setiap saat, 5S ya. Haleluya. Mari kita terus bersiap. Jadi kondisinya harus terus siap ya. Harus terus siap. Yang keempat, kemenangan. Ini 2 Korintus 2 ayat 14. Kita ini punya hal-hal yang luar biasa. Keselamatan kekal itu bonusnya ini segini banyaknya ya. Saat kita menerima keselamatan kekal, kita bisa terus bertumbuh dalam kesempurnaan, bertumbuh dalam kemuliaan, bertumbuh dalam kekuatan, sampai bertumbuh dalam kemenangan. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. From victory to victory. Menang, terus menang. Menang atas dosa, dunia, dan daging. Kita sudah dilengkapi semua. Kita sudah belajar semua ya. Untuk menang atas daging, kita sudah diberi Roh Kudus. Untuk menang atas dosa, kita sudah diberi firman supaya kita menang mengatasi dosa. Untuk menang melawan dunia, kita sudah diberi iman. Iman mengalahkan dunia. Kita sudah terima semua.
Untuk setia itu kita sudah terima. Yeskiel 36 ayat 24, 25, 26, 27, 28. Yeskiel 36 itu lengkap. Di dalam Yeremia 32 juga ada ayat 37 sampai 41, banyak. Kalau kepingin cuma satu ayat ya, cuma satu ayat aja ya. Filipi 1 ayat 11, cuma satu ayat. Gampang. Filipi 1:1. Filipi 1 ayat 11 itu komplit, sudah satu ayat seperti kapsul multivitamin itu. Itu kita penuh buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus sendiri. Mari, masih ada waktu. Ini berhenti sebentar, kita baca multivitaminnya ya, yang di Filipi 1 ayat 11 tuh bahasanya itu multivitamin itu. Filipi 1 ayat 11. Itu Tuhan sudah bekerja luar biasa. Filipi 1 ayat 11. Nah ini, penuh dengan buah kebenaran. Penuh ya. Yang dikerjakan oleh siapa? Sudah lengkap di sini. Yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini bahasa aslinya tentang karakter. Kita diberi karakter Kristus, dikerjakan oleh Yesus di dalam kita. Kita cuma percaya, taat, setia, nurut. Sama Tuhan bilang, ayo jangan ngantuk, ayo bangun, baca firman, nurut. Enggak, ala Tuhan sih ngantuk, Tuhan kan baik, Tuhan nggak ngerti sih orang ngantuk, nggak ngerti masa orang nggak boleh tidur ya. Manusia ini jahat ya, orang kok nggak boleh tidur. Kalau Tuhan ngerti lah ya, ngantuk dituruti ngantuk, malas dituruti malas, gunakan waktu sembarangan terus, gunakan waktu sembarangan, kasar ngomong sembarangan sak keluarnya. Hati-hati dengan hidup. Ini Filipi 1 ayat 11 itu bahasa aslinya penuh buah kebenaran karakter Kristus dikerjakan. Di dalam Ibrani juga ada, coba dihafalkan supaya kita ini kuat. Ibrani 13 ayat 20, 21 itu semua dikerjakan di dalam kita. Kita ini cuma menyediakan hidup yang taat, percaya, taat, setia. Semua terima. Manusia tugas yang terbesar manusia itu terima. Tapi manusia karena makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, jadi ngeminter ya. Enggak, aku harus gini supaya selamat, aku harus gitu supaya selamat, padahal nggak mungkin bisa ya. Mari kita menghargai karya Kristus, keselamatan kekal yang kita terima. Oke, sudah hampir habis waktunya, langsung 5 kasih karunia ini. Bertumbuh dalam kasih karunia ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. From grace to grace. Yohanes 1 ayat 16 ini kunci betapa kita menerima kasih karunia dan terus ditambah-tambahkan. Haleluya. Terus bertumbuh terus ya. 6. Bertumbuh dalam kebijaksanaan. Sampai mungkin harus ada orang yang bilang ya, dia orang yang bijaksana. Apakah ada orang yang pernah bilang bahwa kita adalah orang yang bijaksana? Terus harus bijaksana ya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. From light to light. Bicara terang itu adalah bijaksana, bercahaya. Daniel bilang, kitab Daniel, bercahaya seperti bintang, bijaksana, menuntun banyak orang kepada kebenaran. Kolose 1 ayat 28-29. Jadi kalau kita didik anak, mungkin menasehati suami, istri dan lain sebagainya, tujuannya adalah mendidik, mengarahkan kepada kebenaran. Sekali lagi bukan supaya selamat, menghargai keselamatan. Ayo jemaat GPPS Propodo sampai hafal ya ini ya. Jadi jangan dibalak-balik terus. Ini kita harus ingat bahwa semua ini karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita sekarang bisa duduk di sini apa supaya selamat? Dan ya, karena kita sudah selamat. Dan keselamatan yang kita terima bukan keselamatan yang bisa hilang, bukan keselamatan yang sementara dan lain sebagainya. Keselamatan yang kita terima keselamatan yang kekal ya.
berita yang kudus dan yang tidak terbinasakan. Haleluya. Udah ya, terakhir. Nah ini penting, bertumbuh dalam kesetiaan. Roma 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. From faith to faith. Setia itu bahasa Inggrisnya faithful, setia. Jadi imannya sampai full itu setia, betul-betul percaya. Orang yang tidak setia itu jangan ngomong dia percaya, jangan ngomong dia taat. Sudah kuncinya itu di setia. Ya, bertumbuh dalam kesetiaan seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Iman dari firman Roma 10 ayat 17. Oke, saya serahkan Bapak Gembala. Mari kita terima keselamatan kekal dan kita terus bertumbuh dalam kesempurnaan, kemuliaan, kekuatan, kemenangan, kasih karunia, kebijaksanaan dan kesetiaan. Kita jadi orang yang luar biasa. Sudah, jangan minta-minta lagi sama Tuhan ya, bersyukur aja karena kita sudah terima keselamatan kekal. Meskipun menderita di dunia ini, kita bersyukur kita sudah terima keselamatan kekal. Mari kita sama-sama menghargai keselamatan kekal. Saya serahkan Bapak Gembala. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat firman Tuhan, ya, keselamatan yang kekal. Haleluya, ya. Haleluya. Dan lewat kematian kebangkitan Kristus, kita juga menerima kasih yang kekal, ya. Kasihnya manusia terbatas, tapi kasih Tuhan tidak terbatas, ya. Haleluya. Keselamatan yang diberikan manusia yaitu terbatas, ya. Tapi keselamatan dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, ya. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri, ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih di kesempatan haleluya akhir bulan Maret ini. Kami masih diberi kesempatan saat ini kami memperingati kesengsaraan Kristus, haleluya, untuk mengalami kematian di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami keselamatan yang kekal karena kasih-Nya kepada orang percaya. Itu kasih yang kekal juga Tuhan berikan kepada kami. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Biarlah firman Allah ini, haleluya, Engkau taruh, Engkau ingatkan terus dalam pikiran kami, haleluya. Kalau kami sudah dapat keselamatan kekal, dapat sorga, yang lain-lain Tuhan pasti sediakan. Oh, terima kasih Bapak, terima kasih, haleluya. Baik kesehatan kami, kebutuhan keuangan dan ekonomi semuanya, haleluya, kami percaya Tuhan semua itu Tuhan sudah sediakan untuk kami. Yang taat kepada firman, haleluya, yang tekun setia sampai pada akhirnya, Tuhan akan nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak. Minggu depan kami akan, haleluya, memperingati kematian kebangkitan Tuhan, haleluya, hari Jumat, hari kematian Tuhan, dan hari Minggu depan kita memperingati kebangkitan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau masih ada kesempatan untuk memperingati Paskah, ini ada satu berkat yang luar biasa. Kami boleh beribadah untuk memperingati kenaikan, kebangkitan, kematian, kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sebentar Tuhan, umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan, Engkau memberkati khususnya mereka yang sudah Engkau panggil, Engkau beri kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Biarlah mereka pulang dengan membawa berkat-berkat daripada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, haleluya, beserta kasih Allah yang begitu besar dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semuanya dalam segala perkara. Tuhan memberi kita jalan keluar, Tuhan memberi kita kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah persoalan diberi jalan keluar. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur, kebesaran, kemuliaan kami persembahkan doa kami kepada Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Puji Tuhan, yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.